Ye Xiong dengan berat hati memberikan Xian sebuah kristal etiril atas desakan Zuyi, Yue Ying, dan Yun Xiu. Setumpuk kecil kristal etiril perak bersinar, dengan banyak retakan di permukaan kristal. Kekuatan ruang samar-samar bergerak ke sana. Kristal seukuran kepalan tangan ini berbentuk kerucut dan berlian. Kristal-kristal itu lebih berat daripada yang terlihat. Kristal etiril adalah elemen dasar dari formasi teleportasi. Ketika seseorang menuangkan energi ke dalam kristal etiril, ia dapat mendesak kekuatan ruang. Wajah Ye Xiong menjadi masam. Aku telah merusak formasi teleportasi tua dan lusuh di tempat lama untuk mengambil kristal-kristal ini. Jika kau tidak tahu cara menggunakannya, kau harus memilih hal lain untuk ditukar. Xian terkekeh dan kemudian menyembunyikan kristal etiril itu. Ia melotot ke Ye Xiong, kau tidak perlu peduli padaku. Ia tidak memeriksa kristal etiril itu, karena ia tahu Ye Xiong tidak akan menipunya saat ini. Kristal etiril ini mengandung kekuatan ruang yang lemah, yang dapat ia rasakan. Jadi, kristal-kristal itu seharusnya tidak palsu. Kau mendapatkan kristal etiril, kau harus melakukan sesuatu sekarang, kan? Ye Xiong memutar matanya, mendesak dengan dingin. Zuyi, Yue Ying, dan Yun Xiu tercengang, mata mereka seterang obor. Suasana di area gelap di depan mereka aneh dan entah bagaimana jahat. Tampaknya menyembunyikan bahaya besar, yang jelas adalah penghalang kuno, sangat mengerikan. Bahkan Ye Xiong tidak berani menerobos masuk dengan gegabah. Mereka ingin mundur, yang menunjukkan karakteristik formasi mengerikan yang mengancam jiwa. Karena Xian memiliki kristal etiril, dia mengangguk dan tersenyum, jangan khawatir, aku akan membawamu ke sana dengan aman. Kemudian, dia memanggil pesawat ulang-alik pemecah langit. Pesawat ulang-alik pemecah langit berteriak keras saat keluar, melayang di depannya. Pesawat itu mengeluarkan cahaya aneh, memecah kegelapan pekat di depan mereka. Pesawat itu sedang mengamati. Xian tidak terburu-buru, menunggu dalam diam. Pesawat ulang-alik pemecah langit adalah alat aneh untuk menghancurkan penghalang. Tidak ada penghalang yang dapat menahan pesawat ulang-alik ini. Karena memiliki harta karun seperti itu, Xian berani meminta Ye Xiong untuk memberinya etiril kristal. Mata Ye Xiong, Zuyi, dan yang lainnya berbinar, menatap Sky Breaking Shuttle dengan takjub. Pesawat ulang-alik itu memancarkan energi aneh yang melonjak secara spiral, perlahan-lahan mengebor ke area gelap di depan mereka. Tidak lama setelah itu, Sky Breaking Shuttle mengirimkan pikirannya kepadanya, itu akan menghabiskan seperempat esens Ki-mu untuk melewati penghalang di depan. Xian mengangguk, menuangkan esens Ki-nya ke Sky Breaking Shuttle. Sky Breaking Shuttle berkilauan. Kolom cahaya besar merobek ruang, mendorong jauh ke dalam kegelapan. Gelombang energi terjalin di dalam kolom cahaya, mencegah semua energi yang menyerang, yang menjaga ruang di dalam kolom cahaya tetap aman. Xian memimpin dan melangkah ke dalam kolom cahaya. Kemudian, dia berbalik, melambaikan tangan ke arah kelompok Ye Xiong. Kelompok Ye Xiong tercengang, wajah mereka berubah. Xian tidak berbohong kepada mereka. Dia punya solusi. Pesawat ulang-alik pemecah langit telah menciptakan terowongan cahaya, yang memiliki dinding energi tebal untuk mencegah semua jenis energi masuk. Itu mengaduk formasi kuno di area gelap. Ledakan terus-menerus, suara benturan keras, dan guntur, kilat terus-menerus bergema dari area itu. Namun, Xian berjalan dengan aman di terowongan cahaya. Dia tidak peduli dengan situasi kacau di bawahnya, dan hanya berjalan sambil tersenyum. Pergilah, Zuyi berteriak pelan, wajahnya senang. Anak ini tidak biasa, kita bisa mengandalkannya nanti. Yege, kamu harus menjalin hubungan dekat dengannya. Ye Xiong terus-menerus mengangguk, wajahnya sangat gembira. Tentu saja, ethereal crystal sangat berharga, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ancient Cave Mansion dan World Extinguishing Thunder Flame. Jika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, panen kali ini sudah cukup untuk menutupi kerugiannya saat ini. Mata indah Yue Ying dan Yun Xiu bersinar dengan cemerlang, saat mereka diam-diam menilai Xian, hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu Xian. Mereka diam-diam menilai Xian dengan kagum. Mereka mendesah karena kemampuan aneh yang dibawa Xian. Sky Breaking Shuttle berada di luar imajinasi mereka. Ini membuat mereka menyadari bahwa Xian telah menyembunyikan banyak misteri.
Tiba-tiba, Yue Ying dan Yun Xiu tidak bisa tidak memuji visi cemerlang Yun Hao karena dia bisa merekrut pria seperti ini ke Radiant Godchul. Cepat, Xian melihat mereka khawatir dan tidak bergerak, jadi dia dengan tidak sabar mendesak mereka untuk kedua kalinya. Aku harus menghabiskan banyak tenaga untuk menjaga terowongan ini. Jangan berlama-lama, oke. Jika aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjaga terowongan ini, akan butuh lebih banyak waktu untuk menembus penghalang berikutnya. Kemudian, mereka tidak berani ragu lagi, semua melompat ke jalan cahaya. Jalan cahaya ini melesat lurus seperti pedang tajam yang menutupi wilayah itu. Orang-orang meluncur cepat, tanpa mempedulikan perubahan penghalang di sekitar. Segera, mereka telah melewati penghalang itu. Berdiri di tengah kuburan baru, Ye Xiong menghela napas lega. Namun, dia harus mengubah wajahnya sebelum dia sempat mengatakan sesuatu. Di depan mereka ada area luas yang tertutup kabut tebal. Suara air mengalir terdengar. Airnya tidak mengalir cepat, tetapi memiliki aura ganas. Mereka samar-samar bisa melihat monster air bergerak di sana, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Aliran aura jahat keluar dari aliran yang mengalir, memasuki tubuh dan menahan jiwa. Penghalang yang mengerikan lagi. Ye Xiong merasa malu, menatap Xian dengan senyum yang dipaksakan. Orang-orang yang keluar dari area terlarang semua melihat ke area di depan, lalu diam-diam menutup mulut mereka, menunggu Xian dengan wajah penuh kerinduan. Di bawah tatapan penuh perhatian mereka, Xian berkata dengan raut wajah yang enggan, mengerti. Aku akan menanganinya. Dia menggunakan Sky Breaking Shuttle untuk kedua kalinya. Dan itu terulang lagi. Setelah melewati 3 penghalang, Xian telah menghabiskan hampir semua esens ki-nya. Dia harus menambah ki-nya menggunakan kristal. Wajahnya pucat. Ye Xiong dan Zhu Yi bersemangat, memberinya beberapa botol giok dengan ekspresi tersenyum. Kamu harus memakan pelet ini. Mereka akan memulihkan esens ki-mu lebih cepat. Aroma manis yang dapat menyenangkan hati menyebar dari botol giok. Xian mengendus, dan dia terpesona. Itu semua adalah hal yang baik. Xian tersenyum dan tidak berpura-pura sopan. Dia mengambil botol giok dan menelan pil-pil itu, yang memiliki ki spiritual yang melimpah, menggunakan kekuatan obat untuk memulihkan ki esensinya. Karena Ye Xiong dan Zhu Yi adalah tetua sekte harta karun roh, pil-pil yang mereka miliki tentu saja bukan pil biasa. Setelah menelan 10 pil, ki esensi dalam tubuhnya mulai melonjak seperti air pasang. Energi yang terkuras dalam tubuhnya dipulihkan dengan cepat. 3 menit kemudian, Xian mengembuskan napas dengan segar. Dia tertawa dan berkata, bergerak. Setelah melewati 12 penghalang kuno, ki esensi Xian telah terkuras sebagian besar lagi. Dia harus menggunakan pil untuk memulihkannya untuk kedua kalinya. Namun, Ye Xiong tiba-tiba melonjak. Dia menyipitkan mata, dengan dingin melihat ke depan. Di bawah ruang yang kacau dengan arus listrik yang saling terkait, sekelompok orang berjongkok di sudut, tidak berani bertindak gegabah. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Di atas kepala mereka ada guntur, kilat, dan seluruh lautan api. Terkadang, mereka bisa melihat beberapa domain niat aneh menyala. Setelah itu, seluruh ruang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan 5 elemen termasuk logam, kayu, air, api, dan tanah muncul secara bertahap, menciptakan formasi mengerikan yang besar. Kelompok ini tampaknya terkepung. Mereka khawatir dan tertekan, menatap seorang pelayan muda. Gadis itu memejamkan matanya. Saat semua orang menganggapnya sebagai inti, dia merasakan sesuatu dalam diam. Alisnya saling bertautan, seolah-olah dia memiliki tantangan besar, tidak mampu menembus penghalang ini secepat itu. Lihat, itu mereka, teriak Ye Xiong. Semua orang mengikuti garis pandang Ye Xiong, memperhatikan sekelompok orang yang berjongkok di bawah guntur dan kilat itu. Kami ikut denganmu kali ini, tetapi kami sudah menjelaskan bahwa kami hanya akan membantumu menghadapi binatang petir surga, kata Yue Ying lembut. Tetapi sekarang, kurasa tidak. Kurasa kita harus bicara. Ye Xiong berbalik, berbicara dengan wajah muram. Tidak perlu bicara, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kali ini kami datang ke rumah gua kuno, jadi kami akan berbagi semua barang yang kami dapatkan di sana. Mata Yue Ying berbinar. Dia mengangguk, bagus kalau begitu. Yun Xiu juga tersenyum dan mengangguk dalam diam, karena dia puas dengan jawaban Ye Xiong.
Karena mereka telah mengetahui tentang keberadaan rumah gua kuno dan api petir pemadam dunia, mereka tidak menginginkan keuntungan yang dijanjikan Ye Xiong sebelumnya. Karena mereka melihat orang-orang hebat dari Istana Roh Bela Diri dan Kuil Surga lebih awal dari yang diharapkan, itu berarti bagian selanjutnya dari perjalanan mereka akan melibatkan konflik atau bahkan pertempuran dengan yang lain. Hanya demi keuntungan yang dijanjikan Ye Xiong kepada mereka, Yue Ying dan Yun Xiu akan mundur saja dan tidak akan pernah menjual nyawa mereka dalam situasi seperti itu. Namun, Ancient Cave Mansion dan World Extinguishing Thunder Flame sudah cukup menjadi motivasi mereka. Burung mati karena makanan, dan orang mati karena uang. Jika godaannya cukup besar, mereka bahkan bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Kelompok itu sepertinya tidak dapat melihat mereka. Mereka tinggal dan menonton di sana-sini di area terlarang, tidak berani bergerak. Mereka tidak menyadari keberadaan kelompok lain. Ye Xiong bersikap acuh tak acuh. Dia terus tersenyum tipis, tetapi dia merasa beruntung di dalam hatinya. Mereka beruntung karena Xian menemani mereka kali ini. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah sampai ke tempat ini, dan mereka tidak akan pernah melihat Ancient Cave Mansion atau World Extinguishing Thunder Flame. Penampilan luar biasa Xian telah mengubah bahaya menjadi tidak menakutkan, karena dia dapat menembus penghalang satu persatu dengan mudah. Ini di luar imajinasi mereka. Ye Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xian, yang sedang memejamkan mata dan mengatur napasnya. Mata Ye Xiong rumit, karena dia memiliki lebih banyak perhitungan di kepalanya. Lama setelah itu, Xian terbangun, tersenyum dan berkata, "Kita akan bergerak." Semua orang bersemangat. Kelompok dari Istana Roh Bela Diri masih terkepung. Mereka belum menemukan solusinya. Xian mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langit, menuangkan energi ke dalamnya dan menciptakan terowongan cahaya. Dia melompat masuk. Ye Xiong dan Zhu Yi tersenyum karena mereka merasa senang, berjalan di jalan cahaya. Saat berjalan ke terowongan cahaya, mereka dapat melihat kelompok Istana Roh Bela Diri, tetapi yang lain tidak dapat melihat mereka. Kelompok ini masih mengerutkan kening dengan sedih, menunggu dalam ketakutan. Di dalam terowongan, semua orang merasa lebih unggul daripada yang lain. Kemenangan dalam menyerang lawan setelah lawan mereka menyerang mereka membuat mereka merasa senang. Apakah mereka lawan yang akan kita hadapi? Xian sedikit terkejut. Dia diam-diam menilai kelompok ini, dan wajahnya berubah. Kelompok ini memiliki 12 anggota. 7 dari mereka berada di alam roh, 3 berada di langit ketiga, 2 berada di langit kedua, dan 2 lainnya berada di langit pertama. Jelas, kekuatan ini lebih kuat dari mereka. Ya, wajah Ye Xiong serius. Yah, kita akan menghadapi mereka, jadi aku harus memberi mereka hadiah besar. Xian menyeringai jahat, sedingin pedang tajam. Sebuah ekliptika melintasi penghalang melalui tempat yang gelap. Di dalam ekliptika itu, Xian memasang wajah jahat. Jejak pikiran dingin melintas di pupilnya. Apa yang kau inginkan? Ye Xiong khawatir. Sekarang berbeda, karena mereka berada di tengah area terlarang. Jika dia mengambil tindakan di sini, penghalang itu akan sangat menahannya. Dalam kasus terburuk, penghalang itu bisa sangat menyakitinya. Kau ingin menyerang mereka dari sini. Zhu Yi menggelengkan kepalanya tidak setuju. Tidak bagus, ya, begitu kau menyebabkan perubahan pada formasi kuno, itu juga dapat memengaruhi kita. Selama kita tidak meninggalkan terowongan cahaya ini, kita aman. Tetapi jika kau meninggalkan tempat ini untuk menyerang mereka, aku tidak yakin tentang apapun. Yue Ying dan Yun Xiu juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepala karena mereka berpikir bahwa keputusan Xian berisiko. Siapa bilang aku ingin menyerang mereka di dalam penghalang? Xian mengangkat alisnya. Dia tidak berbicara lebih banyak, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memanggil pedang misterius raksasa di cincin pembuluh darah. Setelah memasuki alam roh, dia belum sempat menggunakan pedang misterius raksasa. Saat pikirannya berkedip, pedang raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang jatuh ke tangannya. Kesadaran jiwanya melilit pedang misterius raksasa seperti tali, saat perasaan hubungan darah membengkak di hatinya. Mata Xian berbinar seperti berlian. Penghancur langit. Aliran pikiran melesat keluar dari pedang misterius raksasa, memasuki laut kesadarannya. Pedang itu disebut penghancur langit.
Akhirnya, dia mengetahui nama pedang suci yang dimilikinya, Penghancur Langit. Roh pedang dari pedang misterius raksasa itu secara proaktif mengiriminya pikiran untuk memberitahunya namanya. Itu adalah pertama kalinya pedang itu bekerja sama dengan baik dengannya. Bas bas bas. Penghancur langit itu bergemuruh keras. Aliran aura penghancur keluar dari ujung pedang, yang seperti ular spiritual, meluas ke segala arah dari Si Yan sebagai intinya. Krek krek krek. Dinding energi terowongan menggemakan suara jernih dari benturan itu. Percikan api yang menyilaukan melesat tanpa henti. Si Yan ketakutan. Dia fokus, menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengurangi aura penghancur langit. Energi penghancur dalam bentuk tornado berkumpul di ujung penghancur langit, saat mata merah terbuka satu persatu di ujung pedang. Bau darah yang pekat diam-diam meresap ke area tersebut, yang membuat orang-orang mual, mendidihkan darah mereka, menimbulkan perasaan tidak berdaya karena tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Mata Si Yan berbinar. Kesadaran jiwanya bergerak seperti tentakel, menstimulasi Sky Destroyer. Dia menggunakan kesadaran jiwa untuk terhubung dengan pedang. Aliran kesadaran jiwa Si Yan bergerak cepat di dalam Sky Destroyer, membawa auranya sendiri ke setiap sudut tubuh pedang. Di dalam pedang, kristal seperti giok bersilangan dan terjalin satu sama lain, seperti pembuluh dalam tubuh manusia. Ada darah yang mengalir di kristal-kristal itu, darah kental dengan bau busuk dan menyengat, mengandung aura pembunuh yang melesat ke langit. Darah itu kuat, tetapi juga jahat dan eksentrik. Sementara kesadaran jiwanya bergerak di sekitar pedang, ketakutan membengkak di hati Si Yan. Dia akan meledak. Kompleksitas Sky Destroyer ini dapat dibandingkan dengan struktur tubuh manusia, yang berada di luar pengetahuannya. Biasanya, harta karun terbuat dari bahan dan formasi yang dimurnikan untuk mengumpulkan energi langit dan bumi. Jelas, metode untuk menempas Sky Destroyer ini tidak sama dengan metode biasa untuk memurnikan senjata yang dia ketahui. Itu sangat misterius dan aneh. Kelihatannya sejak awal, orang yang menempas Sky Destroyer menganggapnya sebagai makhluk hidup, dan memperlakukannya seperti itu. Orang itu telah menggunakan beberapa teknik rahasia aneh yang menggunakan begitu banyak kristal seperti giok untuk membentuk sistem seperti meridian prajurit manusia. Kristal-kristal itu bahkan menyimpan darah segar. Darah kental itu mengandung vitalitas yang kuat, yang membuat orang berhalusinasi tentang kekuatan hidupnya yang kuat. Pedang suci Sky Destroyer seperti tubuh prajurit dengan pembuluh, darah, dan fluktuasi hidup. Apakah itu harta rahasia yang nyata? Itu adalah makhluk hidup. Yang mengejutkan Si Yan masih tertinggal. Kesadaran jiwanya berkeliling di sekitar Sky Destroyer dan menemukan area berkabut setebal salju. Fluktuasi energi jiwa melonjak dari kabut itu. Energi jiwa itu membentuk lautan, yang mirip dengan laut kesadarannya. Dan, jelas bahwa ada jiwa yang tinggal di sana, menggunakan lautan jiwa itu untuk mengendalikan meridian dan darah pedang. Ini seperti otak manusia. Si Yan tercengang, menjatuhkan rahangnya. Cahaya merah darah melesat keluar dari lautan jiwa dan memadatkan bunga darah di depan kesadaran jiwa Si Yan. Sebuah pikiran muncul tanpa suara. Tuan baru, akhirnya, Anda telah mencapai alam roh. Mulai sekarang, kesadaran jiwa Anda mampu mengendalikan saya. Siapa Anda? Saya adalah penghancur langit, roh pedang. Anda bisa mengatakannya. Siapakah Tuan penghancur langit sebelumnya? Aku terluka parah, jadi aku tidak ingat kejadian sebelumnya. Tapi aku tahu guruku sebelumnya jauh lebih kuat darimu sekarang. Dia tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Tapi aku bisa merasakan pancaran auranya padamu. Di masa depan, kau harus menyelidikinya sendiri. Aku tidak punya cara untuk membantumu. Jadi, apa yang bisa kau bantu? Bunuh musuh. Bunuh musuh. Bagaimana cara mengendalikanmu? Gabungkan kesadaran jiwamu denganku. Saat aku mengetahui pikiranmu, ujungku akan mekar bersama. Semakin kuat kekuatanmu, semakin tajam aku. Petik 2. Si Yan memegang Sky Destroyer, berdiri di terowongan cahaya. Aroma darah yang pekat menyebar dari pedang di tangannya. Dalam aura pembunuh yang pekat itu, mata merah darah pada Sky Destroyer terbuka tanpa suara, brutal, jahat, dan haus darah. Ye Xiong, Zhu Yi, Yue Ying, dan Yun Xiu ketakutan. Mereka mengerutkan kening, menatap Sky Destroyer di tangan Si Yan. Aura kejam membumbung tinggi ke langit, dan aura itu tidak terbentuk secara alami.
Senjata jahat ini telah meminum banyak sekali darah banyak prajurit untuk menciptakan aura yang brutal. Di bawah aura pembunuh dari senjata jahat itu, bahkan prajurit dengan kemauan yang kuat seperti Ye Xiong dan 3 lainnya pun takluk. Napas mereka menjadi cepat saat hasrat membunuh terpancar dari lubuk hati mereka. Ye Xiong dan yang lainnya dengan cepat menenangkan diri, mengatur napas, dan menguatkan pikiran mereka. Keempatnya saling bertukar pandang dan bisa melihat ketakutan di mata yang lain. Misteri Xian membangkitkan lebih banyak rasa ingin tahu di dalam diri mereka. Junior seperti Lin Zi, Li Muyu, dan Bai Hui Kuan menjauh darinya. Mereka memegang dada mereka, terengah-engah. Aura pembunuh di Sky Destroyer adalah racun yang dapat mengikis jiwa dan roh. Alam para junior tidak cukup tinggi. Di bawah pengaruh aura seperti itu, mereka tampaknya akan menjadi gila. Aura ganas yang kuat. Jiwa para junior terluka, wajah mereka berubah drastis saat mereka berteriak. Tiba-tiba, ekspresi wajah Xian yang lesu menghilang. Ia menyeringai, lalu berbicara kepada Ye Xiong dan yang lainnya, mata formasi kuno ini adalah kekuatan 5 elemen. Lihatlah kristal istimewa itu, itulah mata formasi ini. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya. Memang, mereka dapat melihat batu kristal 5 warna pada ekliptika yang tidak dapat diprediksi, yang dibuat oleh kombinasi 5 kristal aneh lainnya yang berwarna berbeda. Fluktuasi 5 elemen terus bergerak di sana. Perubahan langit dan bumi di sekitarnya tercermin samar-samar di batu itu. Rahasia sukses Pandai Besi memiliki beberapa deskripsi tentang formasi kuno. Pandai Besi yang menulis buku itu juga memiliki pengetahuan yang baik tentang formasi dan penghalang kuno. Formasi teleportasi adalah formasi yang luar biasa. Kesadaran jiwa Xian telah menghabiskan banyak waktu di rahasia sukses Pandai Besi. Meskipun dia tidak bisa menjadi master formasi, dia masih memiliki beberapa pengetahuan yang solid. Benar, itu adalah mata formasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Xiong bergumam sambil merasa sedikit cemas. Hancurkan itu. Dia mengangkat penghancur langit. Pedang itu terlepas dari tangannya, berubah menjadi sinar darah dan menebas dengan kuat. Penghancur langit itu benar-benar tajam. Setelah menerima kekuatan Xian, itu menjadi sangat kaku. Mata formasi yang terbuat dari kristal 5 elemen hancur menjadi potongan-potongan batu yang berserakan. Seketika, formasi kuno itu seperti binatang buas yang marah yang mulai menunjukkan taring dan cakarnya. Ye Xiong ketakutan, kamu menghancurkannya. Kamu menghancurkannya. Dia melakukan hal yang benar, seru Zuyi. Ketika mata formasi dihancurkan, formasi kuno akan melemah. Namun, bahkan jika master formasi dapat memecahkannya, dia tidak memiliki cara untuk menghancurkannya sekarang. Bahkan jika mata formasi kuno ini rusak, kekuatannya tidak akan berkurang. Orang-orang dari Istana Roh Bela Diri dan Kuil Surga harus membayar harga yang mahal. Mata Ye Xiong berbinar. Itu benar. Istana Roh Bela Diri memiliki Mo Ling Er, orang yang pandai menghancurkan formasi kuno. Saat ini, prosesnya seharusnya sudah pada tahap akhir. Bagi tim dengan master formasi, menghancurkan formasi hanyalah masalah waktu. Tetapi bagaimana jika formasi kuno itu hancur? Master formasi itu akan kehilangan fungsinya dalam tim. Prajurit yang terjebak di sana hanya punya satu solusi, yaitu menggunakan kekuatan untuk keluar. Kekuatan formasi tua ini tidak biasa. Setelah mata formasi dihancurkan, bahkan jika tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya, itu sudah cukup untuk membuat mereka yang terperangkap di dalamnya membayar harga yang mengerikan. Ayo pergi, kurasa mereka akan pusing untuk sementara waktu. Xian tersenyum hingga matanya menyipit. Kemudian, dia melangkah ke ujung lain terowongan cahaya. Semua orang segera mengikutinya. Sialan. Di dalam penghalang, Mo Ling Er menggigil, saat darah hitam menetes dari mulutnya. Awan api melayang di atas kepala mereka sementara guntur dan kilat bersilangan. Banyak jenis kekuatan tidak teratur, seperti dinamit yang meledak dengan gemuruh. Penghalang itu hancur. Mata Mo Ling Er sedingin es, hatinya getir. Dia hanya butuh setengah hari lagi untuk menghancurkan formasi terkutuk ini dan membawa orang keluar dengan aman. Siapa? Mata Mo Ling Er berbinar saat dia mencari di formasi yang hancur. Dia melihat cahaya perak yang menyilaukan melesat keluar dengan cepat. Apa? Penghalang ini tampaknya telah hancur total. Tidak bagus. Itu datang.
Lokasi kita tidak aman sekarang. Tidak ada tempat yang aman sekarang. Mo Ling-er menggertakkan giginya, berbicara dengan dingin. Seseorang telah menghancurkan mata formasi, yang juga menghancurkan formasi ini. Kita tidak bisa menghancurkannya lagi. Sekarang, kita hanya bisa menerobos keluar dengan kekuatan kita. Atau, penghalang itu akan menahan kita selamanya. Semua orang ketakutan dan marah. Siapa? Siapa yang melakukan itu? Berani menjebak kita. Jika aku tahu siapa dia, aku akan menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Kita harus mencari jalan keluar terlebih dahulu. Mo Ling-er mendesah. Kita harus memanfaatkan waktu. Jika tidak, saat bahaya tersembunyi dari formasi itu muncul, itu akan jauh lebih sulit. Kita akan menanggung kerugian besar kali ini. Kalian harus bersiap. Para anggota kelompok ini memasang ekspresi muram karena mereka membenci orang yang telah menghancurkan mata formasi sampai ke sumsum mereka. Setelah melewati 3 penghalang kuno terus-menerus, Xi Yan merasa kelelahan. Saat dia hendak menggunakan pelet untuk memulihkan diri, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Ye Xiong, Zhu Yi, Yue Ying, dan Yun Xiu tiba satu persatu, wajah mereka bersemangat. Mereka juga melihat ke depan dengan heran. Tidak ada fluktuasi energi yang ganas. Tanah di sana berwarna merah tua, tanpa sehelai rumput pun. Hembusan angin dingin bertiup, seolah-olah ingin mengusir semua awan, berkibar di kejauhan. Itu adalah makam besar yang rusak. Tulang-tulang putih menumpuk, sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Area itu ditutupi kabut abu-abu, yang tipis tetapi dipenuhi dengan aura dingin. Banyak formasi pembunuh di kuburan ini benar-benar rusak. Formasi yang tidak lengkap telah kehilangan efeknya. Petir melintasi ruang melalui angin astral. Itu adalah guntur dan kekuatan petir yang tak tertandingi, yang dapat menghancurkan jiwa. Tampaknya ada binatang buas yang kuat bersembunyi dan tertidur di dalam sambaran petir, dan terkadang, ia menghembuskan petir, melesat ke arah awan petir di sebelahnya. Binatang itu tetap berada di tengah area yang luas, di mana hembusan angin dingin menusuk tulang. Energi yang kacau terus bergerak dan menimbulkan malapetaka. Tim Xi Yan berdiri dengan aman di tempat yang tidak memiliki penghalang. Apakah binatang itu binatang petir surga? Xi Yan tersenyum pelan. Yah, sepertinya kita sudah sampai. Ya, meskipun ini bukan pusat gundukan tuasa di firmamen, binatang petir surga tinggal di sini. Ye Xiong berkata dengan ekspresi senang. Menunjuk ke sekeliling, dia menjelaskan, seharusnya ada penghalang kuno yang lebih besar tepat di tempat kita berdiri. Tapi, keberadaannya menghabiskan banyak energi. Setelah bertahun-tahun, energi untuk mempertahankan formasi telah terkuras. Itu sebabnya kita bisa berdiri di sini tanpa cedera. Mengikuti arahan Ye Xiong, orang-orang memperhatikan dan menemukan banyak formasi yang didirikan di sekitar mereka. Mata Xi Yan berbinar. Dia mengamati sebentar lalu berseru kagum, sangat berbahaya. Ini adalah formasi kuno gabungan yang dibentuk oleh 10 formasi lainnya. Setelah setiap formasi kuno diaktifkan, formasi itu akan meningkatkan seluruh formasi. Ini benar-benar hebat. Orang yang membangun formasi kuno ini benar-benar jenius. Formasi kumuh di sekitar mereka memiliki potongan-potongan yang digabungkan dengan potongan-potongan. Banyak bahan yang digunakan untuk membangun formasi diambil. Formasi yang mereka lihat sekarang tidak lengkap, tetapi luasnya sangat luas, sekitar ratusan mu, satuan luas yang setara dengan 1/15 hektar, TL. Seharusnya jauh lebih berbahaya daripada penghalang yang mereka temui sebelumnya. Dan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibangun oleh master formasi biasa. Benar, itu formasi gabungan. Zhu Yi mengamati sejenak. Dia juga terkesima. Kita beruntung formasi kuno ini tidak bisa dipertahankan. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Xi Yan mengangguk. Dari sisa-sisa yang ada saat ini, ketika formasi kuno ini masih utuh, seharusnya formasi itu sangat besar. Terowongan cahaya yang bisa dibuat oleh pesawat ulang-alik pemecah langit itu ada batasnya. Dalam penghalang yang begitu luas, mungkin terowongan cahaya yang dibuat oleh pesawat ulang-alik pemecah langit tidak bisa mencapai batasnya. Jika mereka ingin menggunakan pesawat ulang-alik pemecah langit untuk keluar, itu akan jauh lebih rumit. Heaven Thunder Beast ada di sini. Meskipun tidak ada penghalang, tempat ini tetap sangat berbahaya. Ye Xiong ragu-ragu sejenak dan berkata,
angin astral dan petir yang kuat di sekitar binatang itu tidak disebabkan oleh formasi apapun. Itu tampak alami. Terakhir kali aku datang ke sini, kesadaran jiwaku menjadi kacau ketika aku memasuki zona yang terpengaruh oleh angin dingin. Jiwaku hampir runtuh. Xian diliputi keterkejutan. Angin astral itu ekstrim. Kurasa itu adalah versi terbaru dari hembusan dingin. Angin itu dapat langsung masuk ke tempat terdalam di jiwa kita. Ye Xiong menarik napas dalam-dalam. Kita harus memancing binatang petir surga keluar dari sana. Di mana rumah gua kuno yang kau katakan? Yue Ying mengerutkan kening. Dia lebih peduli dengan masalah ini. Dia datang ke sini untuk rumah gua kuno dan api petir pemadam dunia. Keduanya lebih menarik. Meskipun kristal iblis binatang petir surga itu berharga, Yue Ying tidak membutuhkannya. Teknik bela diri dan kekuatannya tidak terkait dengan kekuatan guntur dan kilat, yang berarti dia tidak perlu menggunakan kristal iblis binatang itu untuk meningkatkan kekuatannya. Selama kita mendapatkan binatang petir surga, rumah gua kuno akan muncul. Ye Xiong tertawa riang. Bersabarlah, kita harus menyelesaikan urusan utama terlebih dahulu. Ya, kurasa meskipun para prajurit istana roh bela diri dan kuil surga telah menemui masalah, mereka tetap akan sampai di sini. Kita harus bergegas. Zuyi mengangguk, baiklah, secepat yang kita bisa. Mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Baiklah, pertama, kita perlu memancing binatang petir surga. Kami serahkan padamu, Xian mengangguk pada Ye Xiong. Ye Xiong tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dia mengirimkan kesadaran jiwanya ke dalam cincin penyimpanan dan mengeluarkan ramuan spiritual dalam pot, yang ditanam dalam pot kaca. Rumput ini memiliki 7 daun hijau berembun, seolah-olah itu adalah zamrud asli, dengan aroma aneh yang bertahan tanpa menghilang. Ini adalah rumput giok 7 daun. Aromanya cukup kuat, dan itu adalah obat yang paling mujarab untuk binatang petir surga. Ye Xiong meletakkan rumput spiritual dalam pot di tanah merah tua di depan mereka, lalu menuangkan 3 aliran auranya ke dalam rumput tersebut. Aroma yang pekat meresap ke seluruh ruangan dengan tenang ke arah binatang petir surga. Binatang petir surga tampak seperti seekor singa dengan bulu seputih salju. Ketika aroma harum itu masuk ke lubang hidungnya, pupil matanya yang hijau tua berbinar-binar. Sambaran petir menari-nari tanpa henti di matanya. Binatang itu bangkit. Bulunya berkibar-kibar dalam hembusan dingin saat berjalan menuju rumput giok 7 daun. Binatang iblis tingkat 8 memiliki kecerdasan. Bisakah kita memikatnya hanya dengan rumput itu? Xian tidak merasa lega. Sejauh yang dia ketahui, Raja Serangga Iblis dan Ulat Sutra Emas Pemakan adalah makhluk dengan kecerdasan tinggi dan akal sehat. Binatang petir surga juga merupakan binatang iblis tingkat 8, jadi tidak seharusnya ia dipancing begitu saja. Tentu saja binatang petir surga tidak akan mudah dijebak, Ye Xiong mengangguk, lihat. Setelah binatang petir surga keluar dari area angin astral, hidungnya mengendus sebentar. Kilatan petir menutupi tubuhnya, berubah dengan cepat. Tidak lama setelah itu, binatang petir surga menyusut karena kilatan petir, berubah menjadi seorang pria parubaya dengan rambut putih yang tersampir di bahunya. Cahaya dingin berkilauan dengan hati-hati di matanya. Dia berbalik untuk melihat ke sana kemari, lalu berteriak keras. Kau lagi. Kilatan petir menyambar di mata binatang petir surga. Guntur bergema di tubuhnya saat dia berjalan melalui angin astral, menatap mereka dengan dingin. Kekuatan angin dingin yang kacau menghalangi penglihatannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia tidak melihat targetnya. Secara bertahap, dia mendekati rumput giok 7 daun. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari rumput itu, binatang petir surga melambaikan tangannya dan rumput giok 7 daun tampaknya dicengkeram oleh suatu kekuatan, jatuh langsung ke telapak tangannya. Binatang petir surga tidak berusaha bersikap sopan, menelan rumput giok 7 daun secara langsung. Sambil mengunyah, dia berteriak, apa yang kamu inginkan? Ye Xiong tidak menjawabnya. Yege, bagaimana kamu akan menghadapinya? Zuyi sedikit curiga sekarang. Hanya dengan rumput giok 7 daun. Binatang petir surga adalah binatang iblis level 8. Ia tidak takut racun. Kau tahu bahwa binatang memiliki struktur tubuh yang berbeda dibandingkan dengan manusia. Kemampuan anti racun mereka jauh melampaui kita. Jika kau ingin menggunakan racun untuk menghadapi binatang,
itu tidak akan berhasil kecuali racun itu dapat membunuh prajurit alam dewa sejati. Binatang petir surga dapat merasakan racun. Jika ia berani memakan rumput giok 7 daun, tentu ia tahu bahwa rumput itu tidak beracun. Apa rencanamu? Si Yan ragu tetapi ia bingung. Binatang iblis memiliki fisik yang istimewa, dengan kemampuan ketahanan racun yang jauh lebih baik daripada manusia. Binatang level 8 dapat dibandingkan dengan ahli alam dewa sejati dalam aspek ini. Prajurit yang telah mencapai alam dewa sejati hampir tidak terpengaruh oleh semua racun di dunia ini. Kecuali, itu adalah ahli alam dewa sejati yang mengkhususkan diri dalam teknik racun, yang dapat memasuki level dewa racun dalam memurnikan racun. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam dewa sejati menggunakan teknik racun di seluruh tanah suci yang agung. Itu tidak beracun, Ye Xiong menyeringai saat jejak kepuasan melintas di matanya. Itu bukan rumput giok 7 daun. Itu adalah rumput pemotong jiwa 7 daun. Aku mendapatkannya dari sisa-sisa lama. Rumput pemotong jiwa 7 daun dan rumput giok 7 daun dapat ditanam bersama, tetapi tingkat keberhasilannya rendah. Sisa-sisa yang kutemukan itu istimewa. Rumput giok 7 daun yang tumbuh di sana memiliki cabang rumput pemotong jiwa 7 daun yang tumbuh bersama. Kedua spesies rumput ini memiliki aroma yang sama, tetapi karakteristik alaminya berlawanan. Rumput giok 7 daun memelihara jiwa, dan rumput pemotong jiwa 7 daun memotong jiwa. Rumput jiwa pemotong 7 daun. Zhu Yi terkesima. Aku belum pernah mendengar tentang rumput spiritual ini. Aku mendapatkan ciri-cirinya dari sebuah buku kuno. Ye Xiong tersenyum. Makhluk apapun yang memiliki jiwa dan memakan rumput jiwa pemotong 7 daun ini akan terpengaruh. Jiwanya akan terpotong sepotong demi sepotong. Lambat laun, jiwanya akan kacau. Prajurit manusia yang memakannya akan mengalami laut kesadaran yang hancur. Roh dan jiwa fana dari jiwa inangnya akan terpisah. Pada saat itu, mereka akan menjadi gila. Ketika binatang memakannya, kecerdasan mereka akan berkurang, dan jiwa mereka akan kacau. Pada saat itu, hanya naluri binatang buas mereka yang tersisa. Si Yan sedikit mengubah raut wajahnya. Rumput jiwa pemotong 7 daun tidak beracun. Rumput itu dapat memengaruhi jiwa kehidupan untuk memunculkan sifat aslinya. Ye Xiong tertawa dengan arogan. Sifat binatang buas tidak dapat diubah. Rakus, brutal, dan haus darah. Selama sifatnya membangkitkannya, binatang petir surga tidak dapat menjaga pikirannya tetap jernih dan sehat. Pada saat itu, kita dapat melakukan apa saja padanya, bukan? Sementara Ye Xiong berbicara, binatang petir surga tiba-tiba meraung dengan ganas. Setelah raungan yang memekakkan telinga, pria berambut putih itu berubah. Di tengah gemuruh guntur, binatang petir surga kembali ke bentuk aslinya, seekor singa berbulu seputih salju. Pupil matanya yang dulu dipenuhi dengan kebijaksanaan kini menjadi haus darah. Binatang itu berteriak dan meraung liar, melompat keluar dari angin untuk menyerang musuh. Ia tidak mengingat angin astral yang dingin di belakangnya. Bagi binatang itu, angin sekarang adalah perisai alaminya. Binatang petir surga bergerak sedikit. Guntur bergemuruh dan ular-ular listrik menari-nari. Kekuatan brutal melesat kemana-mana. Sikapnya yang mengesankan terlalu tidak menyenangkan dan gila. Ye Xiong ketakutan, tetapi terhibur. Ia berteriak gembira. Ia berhasil keluar. Hati-hati, kita akan segera menangkapnya. Yang ditakuti orang-orang adalah tanah mengerikan tempat binatang petir surga bersembunyi, tempat hembusan angin dingin alami bergerak dengan ganas. Sekarang binatang itu telah keluar dari habitatnya, mereka tidak perlu khawatir lagi. Meskipun binatang petir surga lebih kuat, ia hanyalah binatang iblis level 8. Ye Xiong, Zhu Yi, dan Yue Ying berada di langit ketiga alam roh. Bersama dengan Yun Xiu dan XY, itu sudah cukup untuk menghadapi binatang level 8. Si Yan menyipitkan matanya. Ia tidak memanggil iblis perang tetapi penghancur langit, siap untuk mendukung yang lain. Tiba-tiba, energi yang kuat melonjak, melesat keluar dari tempat di sebelah binatang petir surga. Sebuah gua cahaya abu-abu runtuh. Sekelompok ahli yang telah bersembunyi selama berhari-hari muncul. Mereka menyerbu ke arah binatang petir surga seperti serigala dan harimau. Lei Mo dan Ai Po, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakang. Lei Mo dan Ai Po telah bersembunyi di sini selama berhari-hari.
Mereka menahan napas dan menggunakan harta rahasia untuk menutupi aura mereka untuk menunggu saat ini. Pada saat sangkar cahaya abu-abu itu pecah, Lei Mo dan Ai Po menyerbu keluar dengan kuat. Mereka meluncur ke binatang petir surga, yang baru saja keluar dari angin dingin astral, dan menyerangnya. Sebuah cermin perak yang berharga berkilauan dengan menyilaukan di udara dan melihat binatang petir surga. Binatang petir surga tampaknya terkena pukulan keras. Ia berjongkok, menggigil tanpa henti di bawah cahaya cermin. 5 tali gulungan naga emas melesat keluar dari lengan baju Ai Po. Tali gulungan naga emas yang berkilauan dengan kilat emas dengan marah melilit binatang petir surga. Binatang petir surga ditundukkan di bawah cermin Lei Mo, sementara jiwanya bingung. Ia berjuang, saat kekuatan guntur dan kilat di seluruh tubuhnya bangkit. Tali gulungan naga adalah harta karun yang ditempa Ai Po, dijalin dari 60 jenis serat logam. Tali itu lentur seperti kapas dan kaku seperti besi. Harga produksi tali gulungan naga hampir 10.000 kristal ki esensi kelas atas. Saat Ai Po mengeluarkan 5 tali sekaligus, tampaknya, dia telah menginvestasikan seluruh modalnya untuk ini. Tali gulungan naga adalah alat yang berbahaya untuk mengikat binatang buas. Kecuali binatang buas itu telah mencapai level 9, ia tidak akan pernah bisa lepas dari lilitan, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Cermin berharga itu bersinar terang dalam cahaya perak seperti aliran perak, menerangi binatang guntur surga. Tali gulungan naga mengikat binatang guntur surga. Binatang itu tampak dungu saat cahaya ganas di matanya meredup. Kemudian, ia pingsan. Lei Mo dan Ai Po bekerja sama, menarik binatang guntur surga dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyala-nyala, melesat ke tempat yang dalam di kuburan yang jauh dari sana. Seseorang sedang mengawasi di pintu masuk makam. Ketika Lei Mo dan Ai Po datang, mereka segera mengaktifkan beberapa teknik rahasia yang langsung mengaktifkan aura mereka. Rangkaian tindakan itu secepat kilat. Ye Xiong berteriak, lalu menyerbu ke arah binatang petir surga. Namun, dia kemudian menyadari bahwa hasilnya sudah ditentukan. Xian, Zuyi, Yue Ying, dan Yun Xiu tercengang, melihat Lei Mo dan Ai Po berhasil melakukan operasi rahasia mereka, sementara mereka tidak dapat melakukan apapun. Cahaya perak yang terpancar dari cermin di tangan Lei Mo tampaknya memiliki kekuatan pengekang yang dapat memengaruhi pohon kuno ki esensi orang-orang, yang menyusutkan ki esensi dalam tubuh mereka dan menahan kekuatan mereka, membuat mereka tidak dapat mendesak kekuatan mereka. Lei Mo tampaknya telah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan tiba. Saat Lei Mo menghilang, cermin itu diambil kembali, dan kekuatan semua orang dipulihkan. Namun, Lei Mo dan Ai Po telah menghilang ke pintu masuk makam, tanpa meninggalkan jejak aura mereka. Ye Xiong memucat saat wajahnya menjadi gelap, sialan. Mereka telah bersembunyi selama itu untuk menyergap binatang petir surga. Dia tidak tahu tujuan Lei Mo dan Ai Po. Berapa banyak orang yang mengetahui rahasia binatang petir surga dan rumah gua kuno? Sebelum kita sampai di sini, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya istana roh bela diri dan kuil surga yang mengetahuinya? Mengapa orang-orang dari Serikat Pejuang juga ikut serta dalam hal ini? Wajah Yue Ying dingin dan getir. Operasi mendadak Lei Mo dan Ai Po yang menangkap binatang petir surga tepat di depan mata mereka seperti tamparan di wajah mereka. Lei Mo dan yang lainnya telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu bagaimana cara memikat binatang petir surga. Itu sebabnya mereka menunggu kesempatan yang bagus. Zuyi menyipitkan matanya. Kau menggunakan rumput pemotong jiwa 7 daun untuk memikat binatang buas itu, yang memberi mereka kesempatan bagus. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka mendekati pintu masuk makam tempat Lei Mo dan Ai Po menghilang. Arus udara ungu gelap bergerak masuk ke sana bersama angin dingin yang suram. Namun, mereka tidak mendeteksi fluktuasi kehidupan Lei Mo dan Ai Po. Ye Xiong melepaskan kesadaran jiwanya, mengamati dengan saksama. Wajahnya meringis karena dia tidak merasakan apapun. Zuyi, Yue Ying, dan Yun Xiu juga melepaskan kesadaran jiwa mereka. Namun, ketika kesadaran jiwa masuk ke pintu masuk, itu seperti tenggelam ke dalam rawa, mencegahnya merasakan apapun di dalam. Tempat ini sangat aneh, Zuyi menipiskan bibirnya sambil mengerutkan kening. Ye tua, mengapa orang-orang dari Serikat Pejuang juga mengetahuinya? Aku tidak tahu,
Ye Xiong menggelengkan kepalanya. Mungkin, Istana Roh Bela Diri dan Kuil Surga telah mengungkapnya. Pertama-tama, bagaimana kau menemukan rumah gua kuno? Si Yan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Gong Sun Tao dari Istana Roh Bela Diri mengundang saya ke gundukan tua Cakrawala Teduh. Ia berkata bahwa ia ingin menggali kuburan kuno. Ia berkata bahwa ada harta karun tingkat suci kelas bumi. Ia ingin saya membantu, jadi saya setuju. Dalam perjalanan ke sana, kami menemukan binatang petir surga, jelas Ye Xiong. Gong Sun Tao adalah pemimpin tim Istana Roh Bela Diri kali ini. Ia memiliki basis kultivasi alam roh langit ketiga. Tim ini masih dikelilingi oleh penghalang yang telah dihancurkan Si Yan sebelumnya. Selain Ye Xiong, ia telah mengundang Zuo Hui dari Kuil Surga ke gundukan tua Cakrawala Teduh untuk menggali kuburan kuno. Setelah mereka membuka makam, Gong Sun Tao memiliki harta karun kelas bumi yang diinginkannya. Ketika ia mencoba harta karun rahasia itu untuk pertama kalinya, tidak seorang pun tahu apa yang telah ia provokasi, tetapi binatang petir surga muncul. Ketika binatang petir surga tiba, ia melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang menutupi seluruh langit dan mengaktifkan beberapa formasi juga. Ketika kekuatan guntur dan kilat binatang petir surga mengambil alih pusat formasi, orang-orang melihat api yang tersegel di dalam mata formasi. Kilat dari api itu cukup membara dan kuat. Ketika kekuatan guntur dan kilat menyerbu, mereka melihat rumah gua yang suram di mata formasi, yang menyebarkan aura tempat lama. Secara samar-samar, mereka bisa melihat bangunan dan istana, tanda sekte yang perkasa dan kaya. Binatang petir surga bergerak di sekitar penghalang untuk sementara waktu, lalu menghilang bersama penghalang. Mereka tidak tahu kemana ia pergi. Gong Sun Tao, Zuo Hui, dan Ye Xiong mencari beberapa saat dan menemukan binatang petir surga lagi. Kali ini, ia tinggal di daerah yang tertutup angin astral yang kuat. Gong Sun Tao, Zuo Hui, dan Ye Xiong menemukan bahwa kesadaran jiwa mereka akan terpengaruh parah jika mereka mendekati angin astral. Maka, mereka pun mundur dengan panik. Ketiganya mulai menyerang binatang petir surga dari luar. Kemudian, mereka menyadari bahwa saat binatang petir surga mengerahkan kekuatannya ke puncak, ia dapat mengaktifkan penghalang yang memperlihatkan rumah gua di mata formasi. Di luar dugaan mereka, lokasi penghalang kuno itu tidak tetap. Tampaknya penghalang itu terus bergerak. Setiap kali muncul, penghalang itu berada di lokasi lain. Dan, tujuan binatang petir surga level 8 itu adalah bersembunyi lebih dalam di area angin astral, dan tidak keluar lagi. Jadi, tidak ada yang punya cara lain. Mereka harus menangkap binatang petir surga dan menggunakannya untuk memasuki penghalang kuno. Mereka tidak datang untuk binatang petir surga dalam perjalanan itu, itulah sebabnya mereka tidak diperlengkapi dengan baik. Mereka tidak memiliki ramuan spiritual untuk memikat binatang itu, atau harta apapun yang dapat menahannya. Akhirnya, mereka harus kembali dengan penyesalan. Mereka akan bersiap dan kemudian datang ke tempat ini lagi. Daya tarik api petir dunia yang membedakan dan rumah gua kuno terlalu besar. Ketiganya sempat berdebat sebelum mereka keluar dari gundukan tua Sadi Firmamen. Mereka bertarung satu sama lain dengan tujuan untuk menguasai harta karun itu sendiri. Saat itu, Ye Xiong kalah telak. Dua orang lainnya menyingkirkannya dan bahkan ingin membunuhnya terlebih dahulu. Ye Xiong harus berjuang keras untuk keluar dari gundukan tua Sadi Firmamen dengan beberapa luka. Kata-kata Ye Xiong disembunyikan karena dia menyembunyikan semua faktor kunci. Namun, Si Yan dan yang lainnya dapat memahami perkataannya. Mereka menduga bahwa ketiganya bertarung hebat, yang sungguh tidak mengenakan, untuk memperebutkan rumah gua kuno dan api petir pemadam dunia. Heaven Thunder Beast adalah kuncinya, kan? Si Yan merenung. Selama Heaven Thunder Beast mengerahkan kekuatannya hingga puncak, formasi kuno akan diaktifkan. Petik 2. Kita telah melakukan percobaan. Itu benar, Ye Xiong mengangguk. Lei Mo adalah penguasa kota Thunder Emperor City. Dia tampaknya pandai menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Apakah menurutmu dia dapat mengaktifkan penghalang? Zhu Yi mengerutkan kening. Tidak, itu tidak mungkin. Kalau tidak, Lei Mo tidak perlu menangkap Heaven Thunder Beast. Ye Xiong menggelengkan kepalanya. Kurasa saat ini, Lei Mo dan Ai Po telah menduduki makam kuno. Jika kita sampai di sana, kita akan menghadapi penyergapan mereka.
Jika kita tidak sampai di sana, kita tidak dapat mengambil apapun, Zuyi memaksakan senyum. Kita memiliki Xi Yan, kan? Luo Xiao tertawa. Formasi dan penghalang, Xi Yan bisa melewati semuanya. Kita hanya perlu sampai di sana secara langsung. Mata orang-orang berbinar. Aku harus pulih terlebih dahulu. Xi Yan merenung sejenak. Tidak hanya penghalang, tetapi juga Lei Mo dan Aipo. Jika kita ingin sampai di sana, aku harus memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Benar, Ye Xiong mengangguk. Xi Yan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu, dan mulai memulihkan ki esensinya tepat di depan yang lain. Setelah waktu yang tidak diketahui, sementara Xi Yan masih mengatur napasnya, mata Ye Xiong tiba-tiba menjadi lebih dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah umum di belakang mereka. Sekelompok orang yang semuanya tampak seperti pengemis berjalan ke arah mereka dengan mata tertekan dan tatapan ganas. Mereka tampaknya telah melalui kehancuran badai yang dahsyat. Mereka semua tampak kelelahan. Namun, begitu mereka melihat kelompok Ye Xiong, cahaya ganas bersinar dari mata mereka. Ye Xiong, kamu melakukannya dengan baik. Seorang pria yang berjalan di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gongsun Tao, sebelum aku pergi, kau tidak ragu untuk menyakitiku. Jika aku tidak pintar, aku akan mati di tanganmu. Ye Xiong tersenyum acuh tak acuh. Itu kau, Gongsun Tao menggelegar. Zuo Hui dari kuil surga juga memasang wajah gelap. Cahaya jahat melintas di matanya saat dia menatap kelompok Ye Xiong dengan niat jahat. Siapa yang begitu hebat untuk menghancurkan mata formasi secara langsung? Mo Ling-er menyeka rambut kusut di dahinya. Matanya yang berkilau seperti permata menyapu setiap anggota kelompok lainnya. Jangan berpikir bahwa jika kau tahu formasi, cukup dengan angkuh di sadi firmamen Old Mound. Banyak orang yang lebih baik darimu. Ye Xiong tersenyum tipis dan melirik Xi Yan. Mata indah Mo Ling-er bersinar dengan cahaya aneh saat dia menatap Xi Yan, wajahnya aneh. Apakah itu dia? Petik 2. Dia lebih transenden daripada kamu, kata Ye Xiong sambil tertawa. Mo Ling-er mendengus. Sudut mulutnya melengkung aneh. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengetahuinya. Di mana binatang petir surga? Gongsun Tao marah. Apakah kamu berhasil? Tidak ada jejak binatang petir surga di area angin astral itu, yang membuat Gongsun Tao salah berasumsi. Bukan aku yang berhasil, Ye Xiong memaksakan senyum. Lei Mo dan Aipo dari Serikat Pejuang mendapatkannya. Bagaimana Serikat Pejuang tahu tentang ini? Gongsun Tao tidak mempercayainya. Selain kami, tidak ada orang lain yang tahu. Kamu berbohong kepada kami. Kamu memiliki binatang petir surga. Semua orang di tim Gongsun Tao menjadi bersemangat. Mo Ling-er menatap Xi Yan, wajahnya marah. Dia akan menyerangnya. Di antara generasi muda Istana Roh Bela Diri yang luar biasa, Mo Ling-er bukanlah yang paling hebat, tetapi dia adalah gadis muda yang paling pekerja keras dengan tekad yang kuat. Mo Ling-er memiliki roh bela diri khusus, yang dapat merasakan semua perubahan energi. Fitur ini membantunya menjadi lebih peka dalam merasakan perubahan energi dalam suatu formasi, dan itulah cara dia dapat menemukan solusi untuk menghancurkannya. Dia bukanlah ahli formasi sejati. Namun, berkat roh bela dirinya yang istimewa, dia telah membentuk keterampilannya dalam menghancurkan formasi. Sebelumnya, Xi Yan telah mengganggu formasi yang akan dia hancurkan, yang menyeret roh bela dirinya ke dalamnya dan melukai kesadaran jiwanya, membuatnya sulit untuk pulih sepenuhnya. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya, tetapi Xi Yan telah mengacaukannya, yang sangat menyakitinya. Karena perubahan formasi, timnya mengalami kerugian besar. Semua kelelahan, dan 2 dari mereka tewas dalam formasi itu. Jika Xi Yan tidak ikut campur, hal-hal tidak akan terjadi seperti itu. Dia tidak akan terluka, dan timnya tidak akan menanggung kerugian yang begitu besar. Dia tidak bisa dimaafkan. Mata Mo Ling-er tajam seperti arus listrik, sementara lengan lembutnya melambai seperti menari. Manik-manik berwarna kuning tanah bergerak, berputar-putar di depannya. Setelah setiap manik jatuh ke tanah, manik-manik itu segera menghilang ke dalam tanah, seolah-olah bumi telah menyerapnya. Manik-manik roh bumi terkondensasi dari esensi bumi. Setiap manik seberat 10.000 jin, 500 kg. Ketika manik-manik itu tenggelam ke dalam tanah, manik-manik itu akan segera menciptakan penghalang. Bersama dengan tanah yang berat,
manik-manik itu menciptakan teknik terlarang bumi. Xian memulihkan ki esensinya menggunakan pelet dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia merasakan bumi di bawahnya berubah. Tanah di bawah kakinya bergetar lembut, saat aliran kekuatan bumi, seberat gunung, bergerak perlahan. Beberapa detik kemudian, manik-manik roh bumi berguling satu persatu di sekelilingnya. Manik-manik roh bumi itu segera mengumpulkan kekuatan esensi bumi, menciptakan tekanan yang berat. Teknik terlarang bumi pun terbentuk. Rasanya seperti banyak gunung yang menekan, berkumpul di pusat tempat Xian duduk. Napasnya menjadi lebih berat, karena tekanan besar menekan dari segala arah. Xian diselimuti oleh lingkaran kuning tanah, yang perlahan-lahan menekan ke bawah. Teknik terlarang bumi adalah salah satu dari teknik terlarang 5 elemen dari Istana Roh Bela Diri. Prajurit yang dikepung, kecuali mereka tahu cara menggunakan kekuatan 5 elemen, tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Ye Xiong, berikan kami binatang petir surga. Atau, jangan salahkan kami karena kejam, kata Gong Sun Tao dengan tidak sabar. Apalagi aku tidak memiliki binatang petir surga, bahkan jika aku memilikinya, kau seharusnya tidak bermimpi untuk mengambilnya dariku. Ye Xiong, tentu saja, tidak takut saat dia berkata dengan dingin, Gong Sun Tao, saranku padamu adalah jangan memulai perang. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak dapat mengalahkan kami dengan mudah. Jangan sia-siakan usahamu dan biarkan yang lain mengambil keuntungan darinya. Tim Gong Sun Tao dan Zuo Hui telah kehilangan beberapa anggota mereka di penghalang yang telah dihancurkan Xian. Mereka dulunya 12 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 6 orang. Gong Sun Tao dan Zuo Hui berada di langit ketiga alam roh, Mo Ling Er berada di puncak alam langit. Dari 3 lainnya, 1 adalah prajurit langit ketiga alam roh, dan 2 prajurit langit kedua alam roh. Kerugian kita sangat besar. Kau, hutang darah harus dibayar dengan darah. Zuo Hui meludahkan dahak dengan wajah pucat. Kemudian, dia mengambil tindakan. Cahaya bintang putih membentuk 9 cincin yang saling mengikuti, menyambar ke arah Ye Xiong. 9 cincin interlock yang mematikan. Ye Xiong sedikit pucat. Dia mundur sementara cincin penyimpanan di jarinya bersinar terang. Tambang pemusnah yin misterius yang tampak seperti kacang kenari yang ditutupi pola urat ajaib berkelebat dengan cahaya jahat yang menyilaukan, terbang keluar dari cincin penyimpanan Ye Xiong dan membombardir cincin putih yang saling terkait. Bum bum bum, ledakan hebat bergema. Harta karun rahasia abis pakai milik Ye Xiong langsung meledakkan teknik bela diri Zuo Hui. Urat-urat menonjol di dahi Zuo Hui, wajahnya semakin menyeramkan. Gong Sun Tao tidak menunda, melambaikan tangannya sambil berteriak keras, bunuh. 3 ahli alam roh dari tim Gong Sun Tao mendesak kekuatan mereka pada saat yang sama. Tiba-tiba, harta karun dan senjata rahasia menghujani Zhu Yi dan yang lainnya dengan gemuruh. Zhu Yi menyeringai. Dia sama sekali tidak tampak tegang. Cincin penyimpanan di jari tangan kirinya berkelebat dalam cahaya merah. Sangkar angin raksasa yang berputar-putar menutupi mereka semua. Dinding. Angin melindungi mereka di dalam angin yang menderu, dengan kuat menghadapi serangan Gong Sun Tao. Para ahli dari Sekte Harta Karun Roh jarang menggunakan banyak teknik bela diri yang membutuhkan konsumsi ki esensi dalam pertarungan, kecuali jika itu adalah momen yang krusial. Mereka memiliki begitu banyak alat dan senjata rahasia, yang cukup berbahaya untuk menghadapi musuh. Jika mereka ingin mengalahkan seorang tetua dari Sekte Harta Karun Roh, mereka harus menghancurkan senjata rahasia mereka terlebih dahulu untuk dapat melukai mereka secara langsung. Baik Ye Xiong maupun Zhu Yi pandai dalam kompetisi yang sangat menguntungkan ini, menggunakan harta rahasia mereka untuk menguras energi musuh. Di sisi lain, Gong Sun Tao dan Zuo Hui pusing dengan harta karun pertahanan milik Ye Xiong dan Zhu Yi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menuangkan lebih banyak energi untuk menciptakan serangan misterius yang lebih kuat, yang bertujuan untuk menghancurkan harta karun pertahanan milik yang lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk melemahkan kekuatan Zhu Yi dan Ye Xiong. Namun, diperlukan kesadaran jiwa dan ki esensi untuk mengendalikan harta karun rahasia tersebut. Semakin bagus harta karun tersebut, semakin banyak ki esensi dan kesadaran jiwa yang mereka butuhkan. Harta karun rahasia milik Ye Xiong dan Zhu Yi bukanlah harta karun biasa.
Namun, jika mereka berpikir bahwa mereka dapat menang menggunakan harta karun tersebut, itu tidak akan begitu praktis. Pertarungan mereka sekarang dalam situasi seri. Meskipun Xian tetap berada di dalam sangkar angin yang berputar, dia masih dikurung oleh teknik terlarang bumi. Tekanan di sekelilingnya terus meningkat tanpa henti. Mo Ling'er menjaga jarak yang tepat, berdiri puluhan meter dari Xian untuk mengendalikan butiran roh bumi. Dia terus-menerus menuangkan energinya ke dalam butiran tersebut. Tekanan yang ditanggung Xian semakin meningkat. Tiba-tiba, matanya seperti dua pedang tajam saat dia melotot ke Mo Ling'er dan berteriak. Sudah selesai. Mo Ling'er menatapnya, tidak menjawab tetapi tersenyum sombong. Kekuatan aneh di kelima jarinya menyerbu lebih cepat ke tanah. Setelah Earth Spirit Badge menerima lebih banyak energi, itu meningkatkan kekuatan bumi, membuat tekanan lebih berat. Dikelilingi oleh Earth Forbidden Technique, mata Xian dingin. Dia tiba-tiba bergemuruh. Energi negatif didesak, menyatu dengan esens ki-nya dan energi tubuhnya yang meledak, semua energi terhenti sesaat, lalu meledak bersama-sama. Boom boom boom, Earth Spirit Badge tidak dapat menahan benturan, meledak satu per satu. Lingkaran kuning tanah menipis seperti kabut dan kemudian menghilang. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Ketakutan melintas di mata Mo Ling'er saat dia cemas. Kristal kuning jatuh dari lengan bajunya. Itu adalah batu belah ketupat yang bening dan berkilau. Kristal-kristal kuning itu jatuh ke tanah dan kemudian menggali ke dalam bumi seperti ular-ular spiritual, melesat cepat ke arah Xian. Aliran energi baru dengan kuat mengisi kembali teknik terlarang bumi, yang menstabilkan butiran-butiran roh bumi di bawah tanah. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan bumi lagi. Benar-benar tak berujung. Xian membencinya. Pikirannya berkedip untuk mengeluarkan penghancur langit, menebas ke bawah. Cahaya pedang itu memotong tanah. Butiran-butiran roh bumi yang bersembunyi di bawah tanah meledak. Kristal-kristal kuning itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat, pecah menjadi banyak bagian juga. Mo Ling'er tampaknya terluka parah. Ia merasakan rasa manis di tenggorokannya, lalu memuntahkan seteguk darah. Gadis itu panik. Ia telah meremehkan kekuatan Xian. Di bawah teknik terlarang bumi miliknya, seorang prajurit langit pertama alam roh tidak akan pernah bisa keluar dengan paksa. Di matanya, Xian masih muda. Meskipun ia telah mencapai alam roh, ki esensinya tidak akan cukup murni, yang berarti ia tidak bisa menyingkirkan pengekangan teknik terlarang bumi. Sayangnya, alam Xian tidak murni, tetapi ki esensinya kuat dan tidak tercampur, jauh melampaui prajurit biasa lainnya. Selain itu, ia memiliki energi negatif, dan energi tubuhnya sendiri yang luar biasa. Dengan kartu-kartu ini di tangannya, menghancurkan teknik terlarang bumi miliknya adalah hal yang mudah. Wanita, jangan buang waktuku. Kau bukan tandinganku. Xian duduk di sangkar yang berputar-putar oleh angin sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya sedingin es. Mo Ling'er memucat. Dia mengeluarkan beberapa peluru dari cincin penyimpanan dan menelannya. Matanya yang indah memantulkan rasa takutnya. Dia tidak pandai dalam pertarungan langsung, membuat formasi adalah keahliannya. Karena teknik terlarang bumi tidak dapat menahan Xian, dia bergegas mencari jalan keluar lain. Untuk saat ini, dia tidak berani menyerangnya lagi. Gong Sun Tao dan Zhuo Hui menggunakan teknik bela diri mereka untuk menyerang harta pertahanan Ye Xiong dan Zhu Yi. Xian mengerutkan kening dan berteriak pelan. Jangan buang waktu kita dengan mereka. Kita harus sampai di sana terlebih dahulu. Ye Xiong dan Zhu Yi mengangguk, mata mereka berbinar. Tidak peduli apapun keadaan mereka, selama dia menggunakan pesawat ulang-alik pemecah langit, mereka selalu dapat pergi dengan mudah. Xian telah membuktikannya berkali-kali. Semua orang mengetahuinya. Xian selesai berbicara, lalu mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langit di depan Gong Sun Tao, menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pesawat ulang-alik pemecah langit membentuk terowongan cahaya. Tim Xian melompat masuk, langsung tenggelam ke pintu masuk makam. Mereka menghilang dalam sekejap. Harta karun yang telah dibuang Ye Xiong dan Zhu Yi menghilang sama sekali. Makam itu, Mo Ling'er berteriak pelan. Ketika aku menggunakan teknik terlarang bumi, aku merasakan beberapa fluktuasi di makam itu. Mungkin, kita bisa mempercayainya. Mungkin saja orang-orang dari Serikat Pejuang ada di sana.
Gong Sun Tao dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka, menyerbu ke depan dengan tergesa-gesa. Xian berjalan keluar dari ekliptika. Apakah itu kau? Teriakan terkejut langsung terdengar. Di dalam makam emas dan giok yang sangat megah, sesosok tubuh anggun menutup mulutnya dengan kagum, matanya tidak percaya. Aiya, Xian menyeringai, lama tak berjumpa. Di kabut beracun magnetik gelap, jiwaku hampir musnah berkatmu. Yah, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Aku sangat gembira, tahu. Wajah Aiya menegang. Dia bingung sejenak, lalu berkata acuh tak acuh. Aku lupa apa yang terjadi di kabut beracun magnetik gelap. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aiya, siapa dia? Lei Ji mengerutkan kening, menatap Xian dengan niat jahat. Aiya memiringkan kepalanya lalu tersenyum, namanya Xian. Dia dari laut tak berujung. Aku bertemu dengannya di kabut beracun magnetik gelap. Oh ya, dia baru saja menyeberangi kota Kaisar Es baru-baru ini. Kau seharusnya pernah mendengar tentangnya. Lei Ji terguncang. Dia berteriak pelan, Xian, orang yang membunuh Yu Liming. Aiya mengangguk sambil tersenyum. Kau pernah bertemu dengannya. Wajah Lei Ji menegang. Bisa dibilang begitu. Aku tidak mengingatnya, tapi sepertinya dia mengingatnya. Aiya tersenyum dengan sengaja. Kai, Laoli, dan dia bergandengan tangan dan ingin membunuhku. Aku baru saja bertindak sedikit lebih awal. Lei Ji mengerti, sambil tersenyum. Ah, jadi begitu. Orang-orang dari laut tak berujung berlaga angkuh di tanah suci agung kita. Menarik. Xian menyipitkan matanya, wajahnya dingin. Tiba-tiba dia tertawa. Oh, kamu punya pelindung bunga. Kalau begitu, aku juga akan menyelesaikannya.